Selamat harian, kita bertemu lagi bersama saya Ardi Matahari di tema-tema technical analysis. Kali ini saya akan membahas hal yang cukup serius, hasil dari riset kami tim Matahari selama 2 tahun terakhir ya. Ini kali pertama kami menyampaikan secara utuh, jadi mungkin awal-awal ini saya akan membahas sedikit dasar-dasar pemikirannya ya. Kenapa RSI7, kenapa multi time frame, dan seterusnya. Saya ajak kalian semua untuk memikirkan tentang indikator dan technical analysis yang beredar di pasaran. Yang pertama, kita akrab dengan istilah overbought atau jenuh beli dan oversold atau jenuh jual. Apakah ada yang pernah penasaran kenapa bukan disebut show up atau show down gitu ya? Jadi naik atau jadi turun gitu. Kenapa disebut over dan over? Kemudian yang kedua, bursa mulai mendunia. Kenapa? Ada ilmu candlestick pattern yang sangat rumit dan endingnya sama, yaitu mengetahui batas ujung atas dan batas ujung bawah. Arahnya sama ya, ini bukan hal yang berbeda gitu. Kalau ada doji maka akan berbalik dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan wave pattern. Tujuannya pun sama, atau membuat garis-garis gitu ya, trend line. Tujuannya sama, mengincar ujung harga. Wave pattern seperti ini, harganya akan memantul di sini dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, mengapa tema yang dimunculkan dalam semua pembahasan technical analysis tersebut yang kita pelajari di mana-mana ini selalu hanya berorientasi dengan pola-pola pembalikan harga. Dan yang dibahas selalu success story ya, success story-nya. Ini berbalik kan, bener ini berbalik gitu. Kemudian mengapa selalu satu time frame yang dilihat dianalisa sepanjang mungkin, dan mengapa multi time frame itu menjadi tema yang sangat sulit didapatkan. Seandainya pun ada, kenapa jadi seolah-olah begitu rumit dan informasinya ditutup-tutupi. Kali ini kita bicara forex leverage ya. Nah, kami berkesimpulan bahwa tujuan dari itu semua adalah agar kita, para trader ini, tidak mampu menemukan kepribadian kita sendiri. Mayoritas trader di dunia ini dicetak sesuai dengan blueprint dari para founder dan pedagang besar masa lalu itu, bandar-bandar itu. Sehingga tidak heran ketika di MT4 ataupun platform trading lainnya, indikator begitu sangatlah lengkap. Kita dihujani dengan harapan peluang. Efek besar dan sangat negatif menurut kami bagi para trader adalah bahwa para trader mayoritas akhirnya hari ini tidak mampu memahami apa itu yang disebut threshold atau ambang batas. Sedangkan yang menjadi misteri adalah di semua hal teknis yang memerlukan perhitungan yang presisi, istilah threshold itu selalu menjadi istilah utama ya. Kalian bisa carilah di banyak bidang, threshold itu menjadi sangat penting gitu. Tujuannya antara lain adalah untuk menyadari adanya perpindahan kondisi dari kondisi A menjadi kondisi B, B menjadi A, A menjadi C gitu ya. Contoh, dalam dunia politik kita tahu di Indonesia ada threshold 20% untuk parpol. Dalam dunia audio kita tahu salah satu efek terpenting adalah kompresor. Di situ ada threshold yang menjadi kunci utama bagaimana audio itu menjadi nyaman bagi para pendengar. Dalam dunia editing video juga sering muncul istilah tersebut. Dalam teknik mesin pun sering digunakan, ya kan, threshold. Bahkan beberapa tahun yang lalu, buat teman-teman yang mempelajari dunia diet juga tahu ya, bahwa Deddy Corbuzier waktu itu mengkampanyekan ada pintu pembuka dan pintu penutup untuk kita manusia itu makan supaya kondisinya menjadi sehat. Kalau nggak salah jam 12 siang sampai jam 6 sore itu menjadi threshold hari. Di antara itu boleh makan, di luar itu jangan makan. Fungsi utama threshold yang kami temukan secara psikologis adalah tercapainya kondisi sadar akan waktu, ya kan? Sedangkan syarat utama menjadi trader yang profit adalah sadar kondisi dan sadar waktu. Oke. Namun tools yang mereka berikan, tools yang kita gunakan, ilmu yang kita pelajari
membahas sisi lain sebalik itu, sebalik dari threshold itu. Sehingga kondisi yang kita lihat adalah kondisi di sebalik cermin, bukan kondisi seharusnya seorang trader memandang gitu. Oleh karena itu akhirnya kami memutuskan untuk mencari konsep threshold itu sendiri di dunia bursa trading ya. Kita namakan istilah threshold itu dengan istilah root atau akar. Jadi ada akar bawah, root atas gitu ya. Kami mencari dan melakukan riset ini sudah selama 2 tahun terakhir dan menemukan bahwa RSI 7 cukup bisa mewakili kebutuhan kami untuk memahami root atau threshold tersebut. Ada 2 kondisi utama yang sebenarnya vital dan sangat kita butuhkan bagi seorang trader ya, yaitu membeli di kala murah dan menjual di kala mahal. Nah, kita sangat butuh yang namanya threshold atau root untuk memahami kapan kita jual dan kapan kita beli, sehingga kita menjadi trader yang sadar. Tentunya root atas untuk kita sell, root bawah untuk kita buy. Ketika itu terbolak-balik, pastinya secara psikologis kita tidak akan mampu memenangkan. Baik, kita langsung lihat di chart sekarang. Oke, ini adalah setting RSI 7 dengan level 61,8 untuk garis atas, untuk level atas, dan 38,2 untuk level bawah. Sengaja saya tampilkan tanpa indikator yang macam-macam ya, supaya clear kita memandang. Apa yang saya sampaikan di sini adalah kesimpulan ya. Jadi bukan berarti asal pilih kenapa RSI 7, banyak sekali pertimbangannya. Kalau mau detail, teman-teman bisa join di komunitas Matahari, di Telegram Matahari, join ke grup VIP kami, hubungi admin di deskripsi, nanti kami lampirkan. Ini adalah threshold ya teman-teman, ini adalah root atau akar. Konsep dasar dari root ini adalah di antara 61,8 dan 38,2 ini, disinilah yang disebut area konsolidasi. Kita kasih warna kuning ya, konsolidasi. Apa artinya? Artinya adalah di area ini boleh buy, boleh sell. Ini adalah area yang akan cukup membingungkan seandainya kita harus memilih untuk buy ataupun untuk sell. Kemudian yang sisi atas, di atas 61,8 seperti ini, adalah area untuk buy only ya, di atas 61,8. Kemudian area di bawah 38,2 adalah area sell only ya. Jadi rule utama dari root RSI 7 ini adalah kalau harga di atas 61,8 jangan pernah sell. Kalau harga ada di bawah 38,2 jangan pernah buy sebelum RSI 7 kembali masuk ke atas 38,2. Sebaliknya juga gitu, jangan pernah sell sebelum RSI 7 masuk ke bawah 61,8 dari atas gitu. Lalu apa yang terjadi ketika kita aktif ketika harga ada di sini, atau mungkin di sini ya, ketika konsolidasi? Nah, di area konsolidasi ini kita diizinkan untuk buy ataupun untuk sell, ya kan? Namun, ketika harga bergerak turun, menembus root buy ini, yang bawah namanya root buy. Ketika harga bergerak turun menembus ke bawah root buy, maka posisi buy kita, seandainya kita punya posisi buy di sini, harus dilepas, saudara-saudara. Dengan demikian kita hanya punya satu posisi sell di sini, sehingga sehingga sellnya akan floating profit di sini, teman-teman. Nah, di titik ini dia kembali masuk sedikit, kita akan ada buy gitu. Di sini kita akan punya buy sekitaran ini.
Kemudian turun lagi RSI7 ke area sell area, sehingga buy-nya pasti harus di close lagi. Begitu seterusnya. Di sini kita akan punya buy karena ini. Di sini kita akan lepas, di sini kita akan lepas lagi. Kita akan buy di sini, kita akan lepas lagi. Kita akan buy di sini. Mungkin di sini kita akan lepas lagi. Akhirnya kita punya buy di sini dengan kondisi sell di sini masih utuh. Kapan kita akan close posisi sell ini? Yaitu ketika RSI7 masuk ke atas area buyer only, yaitu di sini. Iya, di sini teman-teman. Jadi posisi sell kita di ini akan close di sini. Dengan kondisi kita masih punya open posisi buy di bawah. Akhirnya kita akan sell close gitu ya. Ini adalah konsep dasar dari RSI7 dengan konsep root. Namun ini akan jadi pedang bermata dua jika kita hanya memandang satu time frame. Rahasia dari konsep root ini adalah kita harus melihat seluruh time frame yang disediakan untuk memahami dan untuk mengurangi resiko kita tertipu pergerakan harga, gitu ya. Kalau kita melihat di time frame kecil, pasti open close gini akan sangat banyak terjadi. Namun ketika kita melihat semua time frame seperti ini, dia berada di konsolidasi area, boleh buy boleh sell. Oke, kita lihat di weekly, dia ada di konsolidasi area, dia boleh buy boleh sell. Kita lihat daily 37,87 itu adalah sell area teman-teman. Saat ini di daily masih menyatakan tidak boleh buy. Nah, yang menarik ternyata yang jarang dibahas oleh siapapun adalah ternyata time frame ini bukan untuk dipilih ya. Time frame ini betul-betul kita harus gunakan semua untuk memahami arah tren. Ketika di monthly ini saya gunakan dashboard RSI7 teman-teman untuk mempermudah. Ini bisa di-download gratis ya di MGL5 itu. Di monthly jelas areanya sedang konsolidasi, boleh buy boleh sell. Di weekly jelas boleh buy boleh sell. Di daily ini sell only. Oke. Ini konsolidasi dan di bawah ini ada sell only dan akan terus berubah-ubah. Nah, ini mudah sekali membacanya di time frame terbesar yang sedang sell atau daily ini, yang sedang bekerja, yang sedang punya hajat, kita cari time frame terbesarnya. Kita lihat di situ, kalau memang itu belum menyatakan boleh dan valid untuk buy, kita jangan buy ya teman-teman. Jadi di seluruh time frame bawah ini kita fokus hanya mencari sell. Cara mencari sell seperti apa? Di seluruh time frame di bawah daily, minimal harus berada di area konsolidasi atau tepatnya di bawah 61,8. Jadi ketika ada yang hijau-hijau atau naik berada di atas 61,8, sell kita harus kita tutup dulu teman-teman. Dari RSI ini kita melihat bahwa sebenarnya kita sedang menunggu re-entry sell ini teman-teman. Sekali kita mendapatkan momennya, maka re-entry sell itu betul-betul kita seolah bisa mendapatkan di ujung atas. Gitu ya. Sedangkan untuk teman-teman yang belajar overbought, oversold, kemungkinan mereka akan berusaha mencari buy di sini. Mencari buy di sini, layernya bisa banyak sekali. Ketika sampai atas, mereka lupa arah tren yang sebenarnya. Dan ketika harga tren itu bergerak turun, mereka pun lupa untuk TP. Akhirnya dari yang profit banyak karena layer yang banyak, mereka akhirnya menjadi minus dan MC. Sekarang kita coba lihat di pair yang lain. Oke, ini menarik. Ya.
M monthly jelas konsolidasi, weekly buy only. Nah, sebenarnya dari dua time frame ini kita sudah tahu bahwa ini waktunya kita untuk buy. Kapan? Kita bisa ngelihat di time frame yang lain. Daily seperti apa? Daily konsolidasi. H4 seperti apa? H4 sedang sell only. Nah, ada satu kondisi H4 dan weekly berada dalam pihak yang berbeda. Weekly-nya naik, H4-nya turun. Lalu kita akan pro yang mana? Jawabannya sebenarnya sangat jelas bahwa kita harus pro time frame yang lebih besar. Lalu kapan peluang kita bisa buy? Ya pasti secara logika sudah jelas bahwa di H4 ini, ketika H4 ini kembali naik ke atas 38,2, kalaupun kita mau nunggu close candle, di close candle itulah kita buy. Barangkali dia nanti naik, mungkin di sini kita akan buy. Ternyata harga bergerak kembali turun ke bawah, ya kita cut loss. Wajib cut loss. Karena itu berarti koreksi yang dilakukan H4 ini masih belum selesai. Bisa jadi koreksi akan diteruskan hingga level daily, sampai daily-nya keluar dari 38,2. Nah, dengan konsep root ini kita bisa bisa tahu maksudnya keberpihakan kita ada di mana. Kita sadar bahwa ini sudah naik, ini sudah turun, ini sedang konsolidasi, atau time frame kecil sedang turun, time frame besar sedang naik, atau sebaliknya time frame besar sedang turun, time frame kecil sedang naik. Kita jadi sadar secara waktu bahwa ada kondisi-kondisi di mana kita harus menunggu untuk memvalidkan hal-hal tersebut. Karena prinsip dasar tren adalah dia wajib kembali kepada tren time frame yang lebih besar. Ketika time frame yang lebih besar ini sedang naik atau buy only, di time frame kecil ini sedang sell only, maka yang harus kita lakukan adalah menunggu di time frame kecil terbesar yang sedang sell only ini kembali masuk di area konsolidasi. Disitulah kita berani memulai untuk buy. Apakah pasti naik? Belum tentu. Namun kita tahu kapan kita harus cut loss. Ketika H4 RSI 7 kembali close di bawah 38,2, kita cut loss dengan cepat. Sehingga kita tidak berandai-andai dan terseret floating minus yang berkepanjangan. Begitu teman-teman, ini adalah basic dari root RSI 7 yang akan saya bahas dengan lebih detail di video-video selanjutnya. Ini versi dasar untuk para teman-teman yang baru belajar untuk menjadi sadar dan lebih fokus akan root atau threshold, dan kemudian sadar akan multi time frame. Karena jebakannya hanya di dua itu teman-teman. Belum naik sudah buy, belum turun sudah sell. Ketika beneran naik malah nggak buy, ketika beneran turun malah kita lupa untuk sell. Seperti itu teman-teman. Baik, sekian untuk video kali ini. Ini versi new entry banget ya, versi pemula banget, karena ini pun konsep yang baru, konsep threshold atau root ini. Sehingga teman-teman mungkin perlu pahami dengan pelan-pelan ya, sambil melihat chart, sambil kaji secara psikologis apakah ini dibutuhkan atau tidak. Tapi saya yakin bahwa untuk kalian teman-teman yang serius pasti akan menemukan kondisi ini sangat dibutuhkan. Baik, saya Ardi Matari, happy trading.